Baki-baki stick baru tayang tapi udah jadi samsak. Kasihan banget ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. Ogenki desu ka? Anata? Hai semuanya ya, kembali lagi di channel aku. Dan hari ini aku bakal ngebahas tentang review ya dari episode 38 Gabu ya. Dan di episode ini kita ada banyak banget ya untuk kayak scene-scene yang bisa dibilang cukup kompleks ya. Mulai dari kayak Tante Grota sudah mulai banyak jam tayang di sini gitu ya. Udah mulai banyak screen time, udah mulai muncul. Terus Lakia yang udah benerin beltnya gitu kan. Terus abis itu masalahnya si Hanto juga yang beres di episode ini. Terus si Soma yang harus berantem sama si Jep di episode ini juga ya. Pokoknya kayak gitu ya. Dan aku bakalan kasih review tentang episode 38 ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk nonton sampai habis, oke? Jadi cerita ini tuh dimulai dari si Hanto nih ya. Karena Hanto ini kan yang baru ketemu nih. Akhirnya dia malah ketemu sama si Granut Serigala yang dulu itu menculik ibunya Hanto di depan matanya Hanto, ya kan. Nah di sini mulailah ya untuk emosional Hantonya ini tuh dia keluar dong. Iya dong pastinya. Ini emaknya nih diculik ya. Terus abis itu dijadiin dark snake gitu kan. Kayak kasarnya diculik abis itu dibunuh gitu kan. Nah si Sachika ini kan nanya kan, apakah Granus Serigala itu jahat ya? Hanto bilang ya iyalah dia jahat kayak gitu. Orang dia yang nyulik emaknya gitu kan. Cuman ya di sini Hanto tuh emang masih yang kayak masih shock tentunya ya. Dia ini udah bilang juga bahwa dia itu nggak bakalan ngemaafin si Granus Serigala ini. Kayak gitu ya. Karena gara-gara dia ya ibunya itu kasarnya menghilang gitu. Kasarnya ibunya itu mati gitu ya kan. Kalau misalkan gak diculik sama dia, pasti ibunya itu masih ada gitu. Walaupun emang ya dia ini juga pas ketemu nih sama si Soma sama Lakia, di mana Soma sama Lakia ini kan juga Granut ya. Pandangan dia ke Granut tuh sebenarnya udah berubah gitu. Tapi masalahnya di sini bukan masalah tentang Granut yang saat ini gitu. Karena si Granut Serigala ini kan dia punya alasan gitu ya kenapa si Hanto sebenci itu sama Granut Serigala gitu kan. Karena dia adalah orang yang membunuh, yang menculik ibunya dan menjadikan ibunya Hitopres. Bukan Hitopres sih, jadi dibikin ibunya jadi dark snake gitu ya. Nah terus juga kalau misalkan Soma sama si Lakia kan kasarnya mereka ketemu ya udah, dan dia nggak punya masalah apa-apa, cuman mereka Granut aja gitu. Jadi pandangan dia emang bisa berubah sama Granut, tapi tidak untuk dendam dia kepada kematian ibunya seperti itu. Akhirnya di sini ya udah deh sama Soma diajak lah gitu kan, kayak mendingan kita ke toko aja gitu kan, kita temuin si Kenji kayak gitu untuk kayak diajak ngobrol dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian di sini tuh beralih ya, di mana di sini kita melihat lagi Jep ya yang dia ini berubah menjadi Shita, dan dia ini kayak kayak ngomong sendiri sebenarnya gitu ya, karena kan dia ganti mimiknya Shita aja gitu ya supaya dia jadi kayak pas ngaca tuh ada si Shita gitu ya. Nah di sini tuh ada kegalauannya si Jep juga gitu ya, karena dia tuh sebenarnya bingung gitu kan gimana caranya dia untuk melawan si Gabu gitu ya, Akagabu gitu. Karena di episode sebelumnya aja si Jep pakai mode Granutnya dia aja, pakai Blizzard Sorbet aja si Somanya dia udah terbantai. Itu Soma belum pakai Master Gav ataupun Overgav gitu kan. Jadi ya dia pasti bakalan kalah gitu ya, kekuatannya kalah jauh sama si Soma. Nah dia pun bilang gitu ya kayak ke diri dia di kaca yang pakai tubuhnya Shita, kayaknya Kak Aniel bakalan modifikasi tubuhku kayak gitu ya, karena kayaknya ini ada rencana ya di balik rencana ini, bahwa Nielf ini sih bilangnya mau ngebantuin adiknya ya, karena kan di sini si Jep ini kan pengen balas dendam ya atas kematiannya Shita. Nah di sini si Nielf udah nunjukin nih tentang si Baki Stick ya, tapi kalau misalkan mau pakai Gochizo itu ya tentunya tubuhnya si Jep ini harus dimodifikasi gitu ya, karena ya kan tempat beltnya beda ya. Kalau misalkan Granut biasa kan cuma mulutnya beda gitu kan buat naro mimik sama buat kalau berubah pakai belt kayak gitu. Jadi di sini dia harus dimodifikasi dulu, jadi harus operasi dulu kayak gitu. Awalnya sih si Jep ini nggak mau ya, karena dia nggak mau untuk kayak ngerubah
dioperasi dan ngerubah kayak bentuk mulutnya tuh jadi kayak punya si Akagaf gitu ya, karena dia nggak suka gitu ya, mungkin dia sebenci itu sama si Akagaf sampai dia nggak mau juga punya kasarnya perut yang mirip sama si Akagaf kayak gitu ya. Cuman kasarnya di sini ya lagi-lagi ya mau nggak mau, karena di sini si Niamh pun udah bilang gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu sampai kapanpun kamu nggak akan pernah bisa untuk ngalahin Akagaf, karena emang ya kekuatannya itu si Akagaf kan sudah over ya, udah overpower gitu kasarnya gitu kan. Bahkan final formnya ada 2, ada over dan master kayak gitu. Jadi kayak dibalikin lagi nih sama si Niamh gitu kan. Ya udah terserah deh mau atau enggak gitu. Di sini si Jeb udah mulai kayak rada stres gitu lah ya. Akhirnya dia nanya, kasarnya tuh dia nanya ke Shita gitu, padahal tuh dia juga gitu yang pakai tubuhnya Shita gitu, pakai mimiknya Shita gitu kan. Ya namanya juga karena dia ingin membalaskan dendam ya guys ya, untuk ke Shita kayak gitu. Nah di sini pas dia lagi scene kayak gini, lagi ngomong sendiri gitu ya, Lisel dateng lah gitu ya, si istrinya dateng nih guys ya. Lisel datang lah dan dia bilang kalaupun kamu berubah gitu ya jadi kayak Gaaf gitu ya, tapi nilai diri kamu ini nggak bakalan berubah gitu. Jadi kayak kalaupun dioperasi ya diri dia sendiri ya, si Jeb ini ya nggak bakalan berubah, tetap menjadi Jeb. Dan di sini Lisel juga bilang gitu kan kayak, Jeb ini saatnya untuk menunjukkan keberanian kamu gitu ya. Nah di sini tuh rada ambigu sih kalau aku ngeliatnya ya, antara Lisel itu emang bilang kayak ini saatnya untuk menunjukkan keberanian kamu untuk membalaskan dendam Shita, atau memang ya dia ini kan kasarnya punya perusahaan stomak sekarang nih ya gitu. Jadi kayak ya udah tunjukin lah sekarang keberaniannya untuk ngalahin si Gabu, biar nanti perusahaan stomaknya juga bahkan berjalan lebih lancar yang punya dia gitu kan. Karena dia tuh kayak Lisel ini senyumnya tuh agak-agak ambigu gitu loh guys ya di sini nih. Ya kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Lisel emang pure untuk membantu si Jeb ya untuk membalaskan dendamnya Shita, atau ada maksud lain guys? Kemudian scene beralih ke kakek Dante dan Lakia ya, karena kan kita tahu ya di 2 episode sebelumnya Lakia itu beltnya itu rusak ya pas dia ngelawan agent pas di konser ya kan. Itu rusak, akhirnya mau gak mau Lakia minta tolong lah ke kakek Dante untuk membantunya membereskan si beltnya ini gitu ya, ngebetulin beltnya ini kayak gitu. Dan si Lakia di sini sangat pintar karena dia ini menyogok kakek Dante dengan puding. Padahal awalnya kan si kakek Dante ini kayak bilang kalau misalkan wah ini butuh waktu yang lama dan sebagainya gitu. Terus habis itu pas dikasih puding, oke ini bisa kok cepet kok gitu. Lucu banget. By the way, aku di sini juga lagi inspired looknya sama outfitnya dari Lakia. Menurut kalian outfit aku cocok gak nih kalau aku inspired look dari Lakia? Coba tulis di kolom komentar ya. Atau malah aku mirip sama karakter lain, misalnya kayak Shotaro atau Toma gitu. Ya aku sebenarnya sini inspired looknya dari Lakia ini. Sebenarnya kalau Lakia tuh sampai gini makanya ya. Nah kayak gini tuh. Jadi sampai kayak nutupin banget gitu ya guys ya. Cuma nanti sini muka aku jadi gelap ya, nggak kena lampu, jadi aku pakai kayak gini. Jadi aku lebih kayak detektif ya nggak sih. Di sini pun kakek Dante langsung ya untuk ngebantu si Lakia untuk benerin si beltnya dia kayak gitu ya. Dan di sini kakek Dante juga bilang bahwa dia masih seneng kalau misalkan si Lakia ini masih mau kayak minta tolong sama dia gitu, karena kakek Dante ini tahu pasti Lakia itu masih punya dendam gitu kan sama kakek Dante. Karena kan dia tahu bahwa kakek Dante ini bisa dibilang asal usulnya adanya Dark Snake gitu kan, kayak dia yang pelopor pertama gitu, walaupun bukan dia yang mencetuskan, tapi dia ikut andil pas pembuatan Dark Snake ini. Sini Lakia juga kayak ya dia juga punya banyak kesalahan gitu kan, jadi ya udahlah kayak gitulah. Intinya kayak ya udahlah kita sama-sama pasti ada aja gitu kan kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu. Nah di sini scene beralih lagi, kan tadi si Soma juga ngajak si Hanto untuk masuk ke untuk datang ke toko gitu ya, ketemu sama si Kenji gitu kan. Nah di sini di sini tuh Kenji lagi ngebuat untuk cemilan yang berbentuk hewan. Nah sesuai nih sama episode sebelumnya bahwa kan mereka ke kebun binatang untuk mendapatkan inspirasi tentang model-model gitu ya, hewan-hewan yang bisa dibuat sebagai inovasi ya toko cemilan ini, supaya toko cemilan ini masih bisa eksis dan tidak kuno, tidak ketinggalan zaman kayak gitu.
pas si Kenji-san ini dia ngeliat gitu ya, ada Soma dan ada Hanto ya, dia akhirnya langsung bilang kayak aku istirahat dulu ya, terus langsung izin ke ibu yang punya toko gitu ya, selaku owner kayak izin untuk keluar dulu sebentar kayak gitu. Nah di sini pun Sachika langsung ngambil alih ya, kayak menarik perhatian si ibunya juga untuk ngebahas tentang sosmed kayak gitu ya. Nah, di sini tuh apa ya, ekspresinya Bang Yanto ini tuh bener-bener kayak apa ya, memendam amarah banget sih. Aku suka sih sama ekspresinya gitu ya. Karena dia tuh di sini ekspresinya tuh yang kayak kaku-kaku nahan marah gitu ya. Pasti kalian pernah kan kayak marah sama orang tapi akhirnya kayak diem, lebih banyak diem, terus kayak tatapannya tuh lebih tajam kayak gitu ya. Nah, ini ekspresinya Bang Yanto gitu kan. Dan kayak apa ya, kayak kesannya tuh kayak pengen ketemu, gak usah ketemu tapi pengen dikelarin juga nih orang kayak gitu loh. Jadi kayak menyimpan banyak amarah dan emosi di ekspresinya itu ya. Nah di sini pas mereka ketemunya di luar gitu ya. Akhirnya si Granut Serigala ini menceritakan nih ya kehidupan dia terdahulu lah gitu kasarnya pas dia di dunia Granut. Kalau misalkan dia ini tuh punya toko kue kecil di dunia Granut gitu ya, tapi toko kuenya itu bisa dibilang bangkrut lah gitu ya guys ya, bangkrut dan akhirnya tokonya itu tutup. Nah setelah kebangkrutan tokonya, setelah tokonya ini tutup gitu ya, dia ini terlibat lah sama si Dark Snake ini gitu ya. Demi dapetin snack itu dia akhirnya kerja nih di perusahaan Stomak seperti itu guys. Jadi mungkin emang dia ini pecinta untuk cemilan gitu ya, emang dia suka cemilan. Ternyata dia pikir ini Dark Snake ini cemilan juga, ternyata malah lebih parah, lebih kejam dari itu gitu kan. Dan pada saat dia menjadi bekerja ya di bawah Stomak ini ya, teknologi hitopress itu tuh belum secanggih sekarang lah gitu ya. Jadi lebih kayak mereka tuh nyulik korbannya ya beneran diculik gitu. Kalau sekarang kan udah bener-bener ditangkepin, terus habis itu mereka kepres gitu kan jadi hitopress. Kalau dulu tuh belum secanggih itu kayak gitu. Jadi mereka bener-bener kayak nyulik gitu loh. Ini pun Hanto ini ya melampiaskan amarahnya gitu ya, kayak gara-gara elu ya banyak manusia jadi korban kayak gitu kan. Nah di sini pun kita juga bisa melihat ekspresi di mana Hanto yang marah besar ya, amarahnya keluar gitu ya. Abis itu ada juga si Granus Serigala ini, si Kenji-san ini ya, yang dia juga sadar gitu atas kesalahannya, karena dia tuh udah menyadari bahwa dia ini salah gitu ya dari dulu, dan dia tuh selama ini hidup di dunia manusia berkelut sama kesalahan dia di masa lalu gitu. Jadi masih terbelenggu sama kesalahan dia. Jadi dia tidak pernah melupakan apa yang dia pernah lakukan kayak gitu ya. Dia juga bilang, aku tahu aku banyak dosa yang aku lakukan. Aku sungguh-sungguh minta maaf kayak gitu ya. Karena dia juga sempat bilang kan pas pertama kali ngobrol sama si Hanto gitu ya. Bahwa dia ini dulu sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan kayak gitu kan. Jadi emang bener-bener dia tuh kayak punya perasaan bersalah sampai saat ini gitu guys. Dan dia sebenarnya tuh jadi karyawan ya di toko cemilan ini, tokonya Pak Ando ini gitu ya. Itu juga sebenarnya rencana dari Stomak gitu. Karena kan kayak kita tahu ya, kayak si Stomak anak buah Stomak ini yang bekerja ya, yang si Granut yang mencari hitopress itu kan emang kerjanya banyak ya. Kayak kemarin tuh kita lihat ada di tempat yang onsen, terus habis itu ada yang tukang cukur kayak gitu kan. Nah jadi ini tuh juga salah satu rencana dari pihak Stomak, dia kerja di perusahaan keluarga Ando ini kayak gitu. Nah tapi ya si Granut ini dia tuh setelah melihat sosok bapak bosnya ini, dia tuh kayak lebih terketuk gitu loh guys hatinya gitu ya. Pas dia ngelihat orang-orang tuh bahagia ngelihat cemilan makanan yang dia buat kayak gitu ya, dia lebih bahagia. Akhirnya dia kasarnya tobat lah di situ ya. Jadi mulai fase itulah dia tobat gitu. Dan di sini pun Hanto tuh tatapan kosong ya, kayak dia emosi, marah, yang satunya juga sadar akan kesalahannya gitu ya, bener-bener kayak yang udah minta maaf kayak gitu. Terus si Hantonya juga udah yang kayak tatapan kosong di sini ya. Lagi-lagi Hanto tuh tatapannya tuh kosong banget. Jadi kayak bener-bener yang kayak apa sih, perasaan apa ini? Dia pengen marah, tapi yang dia lawan udah nggak punya emosi yang udah nggak punya emosi villain gitu loh kasarnya, malah lebih ke minta maaf gitu kan, sampai sujud gitu loh. Tapi ya di sini Hanto juga pasti ya
ya gimana, minta maaf ya nggak cukup lah, ini emaknya hilang anjay, emaknya diculik, emaknya mati gitu kan gara-gara dia. Terus sampai si Granus Serigalanya ini pun bilang gitu kalau misalkan dia ini rela ya untuk mengorbankan nyawanya demi menebus dosa itu kayak gitu. Tapi dia tuh punya syarat gitu loh guys ya. Dia cuma pengen untuk menyenangi lah untuk istri dan anaknya, anak yang dari keluarga almarhum yang punya toko gitu, sebagai bentuk balas budi dia juga kayak gitu ya. Nah dia pengen bikin sampai si wagashi terbarunya ini jadi. Wagashi itu yang kayak mochi yang dimakan sama yang lainnya itu ya, toko cemilan ini yang dijual sama toko cemilan ini dengan bentuk baru kan, bentuk barunya itu mau kayak bentuk-bentuk hewan gitu kan. Nah pokoknya sampai si wagashinya ini jadi kayak gitu. Dia minta persyaratannya itu aja. Akhirnya Hanto kayak menyetujui, oke, sampai wagashi barunya kelar ya. Ya udah si Bapak Granut ini pun langsung pergi ya, langsung ciao gitu ya, langsung ciao dan meneruskan lah. Karena kan tadi emang dia lagi masak-masak ya sebenarnya sama anak yang punya toko gitu kan, lagi masak-masak, lagi bikin untuk cemilan yang baru nih, bentuk yang baru gitu kan. Ya, jadi dia sekarang balik lagi dan meneruskan untuk bikin itu. Nah, di sini pun Soma kayak bilang gitu kan ke Hanto, tapi menurutku kayaknya dia itu berkata tulus gitu kan. Nah di sini Hanto tuh udah perasaan yang labil, udah campur aduk banget ya guys ya. Kayak dia udah penuh emosi gitu. Iya gue tahu gitu kan. Cuman dia masih punya amarah bahwa emaknya tuh hilang gara-gara dia gitu loh. Kayak gimana ya, dia udah tahu nih orang tuh udah baik sekarang, udah tobat sekarang ya guys ya. Tapi ya nggak bisa dimaafin gitu aja. Dia juga tahu ini yang ngambil emaknya gitu. Kayak gimana ya, jadi dia dulu jahat banget gitu bagi dia, ya sampai sekarang dia juga mikir ini orang nih Granut jahat banget gitu kan. Tapi sekarang udah baik, udah tobat, jadi gimana gitu kan. Perasaan campur aduk banget jadi Hanto. Oke, scene beralih ya. Kita sini sekarang juga sudah melihat, di episode ini kita sudah melihat Tante Grota lagi ya guys ya. Dimana Tante Grota ini memang ternyata adalah eksekutor, pokoknya yang suka eksekusi untuk granut-granut yang bisa dibilang performanya itu kurang gitu ya. Jadi kayak mungkin dia itu menghasilkan atau nangkepnya tuh bumbu-bumbu yang jelek kayak gitu ya, atau yang kayak nggak aktif granut-granut ya. Pokoknya dia adalah yang ngeburuin nih para karyawan-karyawan Stomak yang kasarnya kerjanya tuh nggak bener lah kayak gitu ya. Dia pemantau lapangan lah kayak gitu ya. Jadi kalau yang lain kan misalnya fokusnya untuk ya udah sini untuk jadi tempat ngumpulin hitopres gitu ya. Pokoknya dapetin hitopres yang banyak. Nah kalau misalkan si granut-granut ini udah nggak aktif, itu urusannya Tante Grota kayak gitu ya. Dan di sini pun agentnya tuh ngasih tahu ya bahwa ini daftar untuk kayak kasarnya granut-granut yang kurang baik lah kinerjanya kayak gitu. Jadi emang kerjanya Grota. Kenapa kita jarang melihat Tante Grota ada di mana-mana gitu ya? Bahkan kalau misalkan lagi ada scene di perusahaan Stomak gitu ya, ya mungkin dia ada tapi nggak begitu banyak yang imbal adil gitu ya dalam yang kayak internal atau perurusan hitopres ya, jarang ikut campur gitu ya. Kayak pas Jeb, nggak kayak pas Jeb atau Shita gitu kan yang dipush terus sama si Nialf gitu, karena emang dia bagian kasarnya eksekutor yang mana nih, siapa nih yang nggak kelar, siapa yang kerja nggak bener nih gitu. Dia kebagian ke orangnya, bukan ke hasil produksinya kayak gitu kan. Dan kalaupun emang dia lagi nggak ada, ya berarti dia lagi ngebantai-bantain, atau bukan ngebantai kali ya, kayak nge-push gitu ya untuk para granut-granut ini nyari hitopres kayak gitu. Kemudian scene beralih lagi ya ke si Jeb yang akhirnya rela untuk dioperasi ya. Di sini yang mengoperasi adalah Nialf ya. Jadi si Jeb ini sekarang perutnya sudah berubah ya guys ya. Jadi perutnya ini ada kayak si gabut tapi warna hitam ya. Tentunya ini adalah beltnya si Bitterguff kayak gitu ya. Nah di sini pun si Jeb tuh kayak bilang gitu kan, kayak ini bener kan nih udah pakai kayak gini berarti bisa ngelawan bisa ngelawan Akagaf kan nih kayak gitu kan. Berarti dia bisa lebih kuat kan nih gitu ya. Nialf tinggal bilang ya sekarang ini adalah tinggal tugasnya dia gitu, tinggal tugasnya si Jeb sambil ngasih si baki stick gitu ya. Jadi ini udah nih diserahkan lah gitu ya, serah terima gitu ya. Jadi silahkan untuk melawan Akagaf kesannya kayak gitu. Dan di sini lagi-lagi Lisel ngomong apa ke Jeb? Ya semangat ya,
sama kayak episode lalu. Episode lalu abis bilang ke bapaknya kayak apa namanya, ya kan walaupun Langgonisan nggak ada tapi kan ada aku dan wakil aku yang apa juga oke, kayak gitu kan. Terus abis itu bilang ke Jeb semangat ya. Terus sekarang abis dia dikasih baki-baki stick untuk ngelawan Aka Gav gitu ya, si Jeb bilang si Lisa bilang apa lagi? Ya semangat ya. Oke, kemudian scene ke bagian Hanto Bengong ya guys ya. Ini real Hanto Bengong dan dia itu ada di lokasi dimana dulu ibunya diculik sama Granut Serigala ya. Ini bengongnya tuh bener-bener yang kayak apa ya? Kayak yang udah rada depresi, yang udah nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus apa gitu kan. Terus abis itu dia inget kata-kata si Granut yang katanya dia bakalan rela untuk mengorbankan nyawanya gitu, sampai dia bilang oh ya udah kalau emang itu yang dia mau gitu kan, pasti ibu juga bakalan seneng kan, kayak gitu deh. Bengong aja gitu guys, kayak bengong, tatapan kosong tapi kayak kepikiran sesuatu. Nah kayak gitu. Oke, singkat cerita, untuk build-nya si Fram ini udah balik normal lagi. Yeay, udah benar lagi untuk build-nya si Fram ya guys ya. Memang kakek Dante terbaik ya, kakek Dante cepet banget kerjanya. Jangan lupa kasih puding, jangan lupa kasih kakek Dante cemilan ya. Kita tetap harus menyogok kakek Dante juga ya guys ya. Jangan minta tolong aja. Ya di sini Lakia udah ya, di sini ini sebenarnya aku agak lucu sih ngeliat ini, kayak si Lakia tuh abis ngomong sama si Gochizo-Gochizonya, terus dia kayak abis nyari posisi PW gitu kan, kayak baru mindahin bantal kayak pengen tiduran gitu ya. Terus tiba-tiba Soma dateng gitu ya, kayak Soma dateng kayak aku kalau misalkan jadi Lakia tuh rasanya kayak gitu loh, kayak dah oke, aku akan meminjam kekuatan kalian lagi gitu kan, ngomong ke Gochizo gitu. Terus abis itu kayak rebahan enak nih gitu kan, kayak dia pindahin bantal udah kayak gini, set Soma dateng. Oke, scene beralih lagi ke toko cemilan ya guys ya, dimana di sini yang tadi aku bilang ya bahwa si Granut ini ya, dia melanjutkan lagi, dia balik ke toko dan melanjutkan lagi untuk bikin cemilan-cemilan bersama si anak pemilik toko ya kan. Ini cemilan-cemilan yang lucu gitu ya, hewan-hewan lucu ini gitu kan. Nah dia akhirnya ngintip tuh ke bagian dapur gitu kan, kayak gimana sih anak ini sama si Granut Serigala ini dekat dan sebagainya kayak gitu kan. Ternyata memang mereka itu sangat dekat ya. Terus kayak si Hanto jadi makin ngelihat kayak sedih ya kalau misalkan kayak ada tatapan sedih gitu kan kalau misalkan dia harus mengakhiri si Granut Serigala ini gitu kan. Nah si anaknya ini pun kayak keluar terus kayak menyapa Hanto sama Sachika gitu kan. Nah ditanyalah sama Hanto gitu kan, kamu sayang banget ya sama Om Kenji gitu. Ya dia bilang iya dong gitu kan, kata si anak. Apalagi pas waktu bapak meninggal itu tuh ibunya emang tadi sempet nih udah pengen nutup toko ini, tapi ternyata kasarnya tuh dibantuin lah sama si Kenji gitu kan, kayak supaya toko ini tuh tetap terus ada kayak gitu. Jadi si Hanto tuh udah makin juga tuh pas ngelihat itu gitu ya. Tatapannya Hanto tuh kayak udah setengah nangis gitu loh guys ya. Aku ngeliat tuh tatapannya tuh kayak udah pengen nangis, udah setengah nangis, kayak sedih, terharu gitu kan, kayak gimana ya gitu loh ngelihat anak kecil ini yang deket banget sama si Kenji gitu kan, deket banget sama Kenji, terus dia kayak sudah mau menghabiskan gitu ya. Tatapannya Hanto di sini tuh bener-bener kayak tarik napas, hela napas panjang sambil nahan nangis, tapi matanya udah berkaca-kaca guys, sedih banget. Terus di sini untuk si Lakia sama si Soma, mereka pun ngobrol ya, ngomongin tentang si Hanto gitu ya. Jadi dua Granut ini ngobrol tentang Hanto supaya si Hanto ini mungkin bisa untuk kayak tidak tidak kelarin si Granut Serigala gitu kali ya. Karena emang si Granut Serigala ini kasarnya udah tobat gitu. Tapi pas si Soma ini nanya gitu ya, kayak kalau misalnya kamu ada di posisinya dia, kamu bakalan ngapain gitu kan. Ya Lakia bilang iya kalau gue sih bakal nyalahin dia gitu kan. Kasarnya ya kalau gue abisin lah gitu kan, pasti kalau Lakia kan kalau gue abisin lah gitu. Apalagi ini tentang si Lakia juga kan sama ya kasusnya gitu kan, tentang adiknya gitu kan. Kalau si Lakia adiknya yang dieksekusi lah gitu ya. Kata Lakia juga kadang orang yang sadar akibat dimanfaatin perusahaan si Stomach ini nantinya bakalan tobat kayak gitu. Dan gue nggak masalah buat ngasih mereka kesempatan kedua karena dia juga bisa berubah kayak gitu kan.
sebenarnya nggak masalah gitu kan, sebenarnya masih bisa ngasih kesempatan kedua untuk orang lain gitu kan. Tapi masalahnya di sini ya laki juga punya perasaan kalau misalkan itu dia ketemu sama orang yang ngebunuh Komel bakalan kayak gimana gitu. Dia bilang tetap ya nggak bisa lah, tetap bakalan nyalahin lah, karena menurut dia untuk kematiannya Komel itu beda cerita gitu. Dia nggak pernah bakalan maafin orang itu gitu. Ya makanya kata laki ya itulah sebabnya kenapa dia ada di sini, kenapa dia gabung gitu kan kasarnya sama si Soma sama Hanto gitu kan, karena ya dia mau nyari tahu juga kan siapa yang kasarnya kelarin adiknya ini. Ini scene pun beralih lagi ya guys ya, dimana di sini Hanto tuh matanya masih berkaca-kaca ya, di sini ngelihat Kenji yang udah selesai nih sama cemilan yang dia buat ya, cemilan hewan-hewan yang dia buat gitu kan sesuai kesepakatan perjanjian, Hanto boleh kelarin dia asalkan cemilannya itu udah jadi dulu, asalkan dia kelarin cemilan itu dulu gitu kan. Di sini Hanto matanya tuh berkaca-kaca banget ya guys ya. Tapi ya udah gitu, si Kenji-nya pun juga natap Hanto dan dengan perasaan tatapan yang sedih gitu. Kayak si Kenji ini tuh udah kayak ngelihat si anak pemilik toko pun udah kayak tatapan terakhir kayak gitu loh. Udah yang sedih, tatapan kosong, udah kayak mau dieksekusi gitu kan. Tapi hantunya yang mau eksekusi juga katanya berkaca-kaca gitu loh guys ya. Ya seperti itu ya, singkat cerita nanti mereka itu bakalan saling lawan gitu ya, berantem. Apalagi tadinya Hanto tuh masih yang kayak nggak mau ngelawan sebenarnya. Terus akhirnya dipancing lah sama si Kenji dengan dia berubah menjadi bentuk granutnya, yaitu granut serigala. Di situ Hanto langsung emosi pas ngeliat granut serigala, karena kan di sini Hanto emang nggak begitu emosi ya sebenarnya kalau ngeliat Kenji, tapi dia lebih emosi, lebih membara gitu ya pas ngeliat si granut serigala dong, karena kan dia punya dendam visualnya itu adalah si granut serigala itu kan. Itu langsung dipukulin, langsung berubah ya. Terus abis itu pokoknya langsung dipukulin, abis itu pengen ditembak tapi nggak, akhirnya dia sengaja meleset karena dia ngerasa kayak ya udah kali ini dimaafin, tapi kalau misalkan emang si Kenji ini berbuat lagi, dia nggak bakalan segan-segan untuk habisin Kenji kayak gitu ya, karena dianggapnya Kenji udah tobat kayak gitu. Walaupun emang di situ aku kayak ngerasa feelsnya si Hanto tuh kayak tetap ngerasa kayak nggak rela gitu ya, kayak tetap pengen ngehabisin, tapi di sisi lain kalau dia ngehabisin takutnya dia juga ngerasa makin bersalah lagi juga kayak gitu. Oke, scene kemudian beralih ya, di sini ada Lakia sama Soma lagi yang mereka niatnya tuh pengen ke toko ya kan, pengen nemuin si Kenji sama si Hanto gitu, tapi di tengah jalan gitu ya mereka malah ketemu sama si Jeb. Ya, jadi ketemu tiba-tiba nih sama si Jeb. Dimana Jeb ini juga sudah berubah nih, dia juga bisa berubah menjadi baki-baki stick. Nah, si Jeb ini juga dia ini kan punya dendam ya ke Soma kan. Jeb punya dendam ke Soma, akhirnya langsung lah berubah jadi baki-baki stick. Akhirnya berantem lah lawan Lakia sama si Soma gitu ya. Nah, dimana di pertarungan ini ya si Soma juga kan dia masih makainya yang Popin Gummy dulu ya. Mungkin dia ngerasa bisa kali ya ngelawan si Jeb pakai Popin Gummy aja langsung, padahal di episode sebelumnya aja dia pakai Keking sama Blizzard Sorbet, lawan Sita aja pakai Keking ya kan. Terus habis itu lawan Jeb yang episode sebelumnya pakai Blizzard Sorbet. Kenapa pas di sini dia awal mula pakai Popin Gummy sih gitu? Maksudnya kenapa nggak ada yang lain gitu? Gochizo-nya habis kah? Nggak usah langsung yang Gochipot dulu nggak apa-apa. Form pertamanya kenapa langsung Popin Gummy gitu ya kalau menurut aku. Nah, di sini juga si Lakia juga kan udah bisa berubah ya karena build-nya itu udah bener gitu kan. Nah, tapi ya di sini memang ya kekuatannya si Jeb ini alias baki-baki stick ini dia itu emang OP banget ya, karena kita bisa lihat di sini bahwa bajunya si Soma, armornya itu tuh sampai kayak pada lepas-lepasan kayak gitu ya, yang menandakan bahwa dia itu udah mulai babak belur juga gitu ya. Dan di sini Lakia pun sampai dia babak belur juga, sampai dia itu udah berubah ke form manusianya lagi, udah bukan Kamen Rider lagi. Berarti kan kasarnya energi dia udah parah lah gitu ya, udah turun parah kayak gitu. Jadi memang ya baki-baki stick ini tuh dia keren banget ya guys ya. Kekuatannya itu OP banget, dan ini kan dia tentang stick kentang gitu ya, itu lucu banget sih. Pas yang kayak dia tuh ada kekuatan yang kayak dia tuh ngelemparin kentang terus habis itu nancep gitu di badannya si Gabu ya, tuk gitu. Itu lucu sih, kayak ditancepin stick kentang aja guys ya, lucu banget sih, keren.
Aku suka sama formnya Baki Stick ini. Dan harusnya memang Baki Stick ini tidak di satu episode aja ya, karena sebagus ini, secakep ini, sudah se-OP ini juga ya guys ya. Ini potensi sih, masih ada potensi untuk sampai beberapa episode ke depan, karena ini OP banget sih. Kayak gitu ya. Nah di sini pun si Soma pakai popping gummy tuh dia udah mulai kewalahan lah kasarnya gitu ya. Sampai akhirnya si Soma ini dia berubah pakai si Gochipot. Ya, dia berubah pakai Gochipot menggunakan form masternya. Dan di sini untuk visualnya aku suka banget ya, sama visualnya yang kayak su gitu ya, yang cepet-cepet kayak gitu ya. Dan seperti saat melawan Langgo juga ya, ini tuh digabung lah ya. Abis pakai Master Golf, nanti kalau udah deket pakai Over Golf. Dan di sini lucu banget sih menurut aku ya, pas dia pakai Over Golf itu tuh kayak kakinya si Jeb ya, kakinya si Jeb tuh dipegang gitu guys ya, dipegang supaya si JP itu nggak kemana-mana. Abis itu dia pukul gitu, jadi diselengkat jadi diselengkat kakinya si Baki Stick ini gitu, terus dipukul push gitu ya. Dan di situ pun udah meledak ya guys ya, sebenarnya itu udah meledak, udah duar gitu ya. Cuman aku nggak tahu nih ya, emang ketahanannya Baki Stick ini kayak emang udah tahu ya si Nialf, karena Baki Stick ini kan sudah biasa menjadi samsak gitu ya. Di episode sebelumnya pas dia tayang itu selalu menjadi samsak ya kan, si siapa namanya, si Bitter Golf ini kan. Jadi samsak lah, di bom lah, apalah segala macam. Jadi mungkin di sini udah lebih tahan kali ya. Dia sudah lebih tahan untuk si kostumnya. Jadi pas udah lepas tuh kostumnya, dia si Jeb ini masih bisa kabur lah dari api-api itu gitu ya. Dan di sini kita juga dikasih lihat ya bahwa si Jeb ini kabur, beneran kabur gitu. Jadi bukan kayak pas Magen. Kalau pas Magen kan dia emang kepental, tapi pas kepental dia pas jatuh kasarnya nggak mati gitu kan, tapi udah beda tempat jauh. Jadi si Gabu nggak bisa lihat gitu kan kalau misalkan Magen masih hidup. Nah tapi kalau di sini itu bener-bener laki ya sama Soma ngeliatin Jeb kabur dari ledakan itu gitu. Bener-bener jalan kucuk-kucuk kabur. Kata aku mah itu ditarik, dikejar, ditarik, pukulin lagi dah. Kayak nanggung banget gitu loh. Ini si Jeb udah nanggung nih, udah sekarat gitu kan, udah sekarat nih. Itu bisa loh mereka kayak langsung kucuk pak gitu kan. Aduh. Biar kelar tuh si Jeb. Tapi kalau misalnya Jeb langsung kelar juga banyak yang bakalan marah-marah sih. Anjir sayang banget Baki Stick cuma satu episode aja, banyak sayang banget Jeb sekalinya keluar langsung kalah gitu kan. Jadi emang ini ya oke lah ya, kita tunggu untuk momen si Jeb dan Baki Stick lagi di episode selanjutnya ya. Oke, itu adalah momen-momen yang epicnya udah selesai, dan sekarang udah kelar untuk episode ini. Nih udah sih saya yang kayak santai-santai. Di sini Sachika juga ngasih tahu bahwa toko cemilan ya yang dikelola sama si Kenji ini itu tuh viral gitu ya, akibat ya inovasinya dia yang tentang si makanan itu bentuk hewan gitu kan. Nah di sini pun si Hanto yang udah membawa ini cemilan ke si Happy Pare gitu kan, untuk Soma dan Sachika juga kayak gitu ya. Jadi kayak mereka kasarnya udah lebih berdamai lah gitu ya. Hanto udah berdamai, terus Soma juga udah ya udahlah ya, mungkin dia kalau sama si Jeb kayak ya udahlah ya gitu ya. Tapi ya di endingnya guys, di sini kita diperlihatkan scene di mana si Kenji ini pas lagi nutup toko ya. Kenji lagi nutup toko. Abis itu udah habis ngunci, tiba-tiba ketemu sama Tante Grota ya. Dimana yang tadi aku bilang juga, Tante Grota di sini tugasnya adalah eksekutor ya, untuk granut-granut yang tidak menyelesaikan tugasnya gitu ya. Nah di sini Grota pun tanpa pikir panjang lah gitu ya kasarnya, langsung kayak ngesabet bukan ngesabet sih, dia pakai sabitnya ya, si Grota pakai sabitnya terus langsung kayak ngeksekusi si Kenji kayak gitu. Jadi sesuai ya sama prediksi kita ya, kayak kalau ngomongin di live atau yang kayak kemarin aku omongin gitu ya, itu kemungkinan besar si Hanto memang memaafkan ya si Granut Serigala ini, tapi yang ngeksekusi adalah Grota. Nah nanti kemungkinan ya si Lakia ini bakal melihat bekasnya
sayatan ya yang ada di badannya si Kenji ya, mungkin dia bakalan teringat sama Komel di mana bekasnya sama, terus nanti dia bakal ngelawan si Tante Grota, harusnya kayak gitu ya. Mari kita lihat di episode selanjutnya nantinya ya. Gimana nih menurut kalian, episode ini seru banget gak nih guys ya? Menurut aku sih dia seru, penuh emosional juga ya, cuman ada menurut aku scene yang Jeb keluar dari api lucu aja sih, kayak kucuk kayak gitu sih ya. Kalau menurut aku untuk rating episode ini adalah 8,5/10. Kalau menurut kalian berapa nih ya? Dan aku makin gak sabar lagi deh sama episode 39. Ya ampun, emang ya ending episode tuh selalu bikin penasaran gitu ya. Dan di next episode kita sudah memasuki untuk scene-nya Lakia nih ya, sudah memasuki scene-nya Lakia. Jadi di sini udah mulai nih Lakia ngelawan Tante Grota harusnya ya. Oke, sekian video dari aku ya guys. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton sampai habis ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah subscribe dan sering juga join ke live aku. Makasih untuk kalian yang nonton sampai habis, yang like, yang komen. Sekian dari aku Meiko Mamoru. See you next video. Bye bye guys.